Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jami'in nas liyawmin la rayba fihi. Wassalatu wassalam ala Rasulillah syafi'ina yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi darbihi min yawmina hadha ila yawmi liqa'illah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wahdi qalbi wa saddid lisani. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Mengumpulkan semua manusia di hari yang tak diragukan, dialah Allah subhanahu wa ta'ala. Mengadili semua ciptaannya dalam timbangan amal yang tak terdustakan. Al-waznu yawma idzinil haq. Timbangan di hari itu benar-benar ditegakkan, meletakkan jembatan sirat yang sangat tajam, lebih tajam dari pedang, lebih kecil daripada rambut manusia. Firman-Nya, wa in minkum illa wariduha, setiap kalian pasti akan melewatinya. Yarhamu man yasha, dia kuasa dan bisa memilih bagian dari hambanya untuk disayangi dan dimaafkan. Wa yu'adzibu man yasha, dia juga kuasa untuk memilih dari hambanya diazab dan disiksa dengan siksaan. Di bawah kekuasaannya semua keputusan, tak ada yang dapat merubah dan menggugat keputusannya. Fa innahullah la ilaha ghairuh, sungguh dia adalah Allah, tiada Tuhan yang pantas disembah selainnya. Tiada Tuhan yang pantas dimaksud dan dituju selainnya. Tiada Tuhan, tidak ada yang pantas diadakan selainnya. La ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Dalam firman-Nya, inni khalaqtul khaira wasyarr, aku yang menciptakan kebaikan dan keburukan. Tuba liman khalaqtu lil khair wa ajraitul khair ala yadayhi, beruntung orang yang aku ciptakan untuk kebaikan dan mengalir kebaikan darinya. Wa wailun man khalaqtu lisyarr wa ajraitu syarr ala yadayhi, celaka orang yang aku ciptakan untuk keburukan dan keburukan mengalir darinya. Ya man waffaqa ahlal khair lil khair wa a'anahum alaih, waffiqna lil khair wa a'inna alaih. Wahai zat yang memberikan kekuatan kepada orang baik untuk berbuat baik hingga jadi orang baik, maka berikan kekuatan taufikmu kepada kami untuk berbuat baik hingga kami menjadi orang yang baik. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam Allah tercurah selalu kepada penolong umat manusia di hari yang berdesak-desakan,
baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hamba Allah terbaik, ciptaan Allah yang terbaik, pemimpin dari semua utusan, penutup dari semua kenabian. Dialah Muhammad bin Abdullah, pemilik akhlak yang agung, bermodalkan kejujuran, memiliki gelar Al-Amin, dipercaya oleh kawan dan lawan, hingga banyak amanat dititipkan kepadanya, walaupun di sisi lain dimusuhi, bahkan dikejar untuk dibunuh. Dia nabi yang penyayang, tak ada yang tahu seberapa besar sayangnya kepada umat. Ada yang berkata, seandainya sayangnya nabi kepada umat disimpan di satu timbangan, kemudian semua sayangnya umat manusia disimpan di timbangan yang satunya lagi, maka niscaya kasih sayang, cinta yang dimiliki Nabi kepada umatnya melebihi kasih dan sayang yang bertaburan di atas muka bumi. Dari sayangnya ibu ke anak, sayangnya suami ke istri dan semisalnya, masih kalah dengan sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Dia yang ketika ditawarkan wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, apa yang kau inginkan akan aku beri wahai Muhammad sampai engkau puas. Setelah ditanya apa permohonan apa yang akan memuaskanmu wahai Muhammad, hajat apa yang bisa membuat kau puas, ternyata bukan emas segunung, bukan harta yang mewah. Ternyata nilai kepuasannya ada di aku tidak ridho satu dari umatku masuk ke neraka. Aku ingin mereka semua ke surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itulah target visi misi Nabi Muhammad. Ingin sebanyak mungkin umat manusia ini, baik umat ijabah maupun umat dakwah, semuanya masuk kepada ke surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ayo kita jadi perwakilannya untuk juga mengumpulkan sebanyak mungkin dari umat manusia agar kita bisa membawanya ke sorga. Visi misi syaitan, ya apa caranya membawa manusia ke neraka. Dia berusaha semaksimal mungkin untuk memperbanyak anggotanya. Dan visi misi Nabi Muhammad ingin membawa semua umatnya ke sorga Allah subhanahu wa ta'ala. Jika kita padukan dan kita bernada yang sama, bertujuan yang sama dengan sang Nabi, maka kita akan jalani hidup ini penuh dengan rahmat dengan sesama, melihat orang lain berharap besar untuk jadi temannya di sorga. Tak ada musuh baginya. Lihat orang kafir, dia akan menjerit kepada Allah untuk hidayah turun kepadanya. Bahkan lihat kepada orang lain yang berseberangan pun, dia tetap berharap agar masuk ke sorga bersama-sama. Dari sini terpancar kesungguhan dari perkataan Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Ketika beliau berdebat dengan orang lain, beliau berkata, ma jadaltu ahadan illa arju annallah yudhiral haqqa ala lisan. Aku tidak pernah berdebat dengan seseorang siapapun itu kecuali aku berharap semoga kebenaran dikeluarkan dari lisannya. Dia berharap malah orang lain yang benar. Dia tidak berharap buruk, tidak berharap tidak baik kepada orang lain, karena visi misinya sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingin semuanya ke surga Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mau menang sendiri, tidak mau menampakkan, asalkan itu benar walaupun dari orang lain, maka dia akan menerimanya. Jauh daripada kedengkian, jauh daripada permusuhan. Itulah buah dari hati yang bersih ya ikhwan.
Semoga Allah memberikan kita hati yang bersih, dan majelis taklim fikih sore hari ini semoga jadi obat untuk penyakit hati kita dan penyakit badan jiwa raga kita, sehingga sepulangnya dari majelis tambah sehat kita, afiat agama, afiat dunia, afiat akhirat. Itu yang kita minta. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Taib, baik, mari kita lanjutkan kajian fikih di sore hari ini. Setelah pertemuan sebulan yang lalu dari kajian fikih tentang sholat musafir, baik itu jamak maupun qasar, sudah kita bahas. Jamak takhir juga sudah kita bahas, jamak takdim juga sudah kita bahas, dan sholat al-qasar juga sudah kita bahas. Maka di sore hari ini kita akan menimba ilmu yang baru, yaitu tentang sholatul jumu'ah, sholat Jumat. Berdomah kalau bahasa Arab jim dan mimnya, jumu'ah. Kalau Indonesia Jumat. Taib. Sholatul jumu'ah, sholat Jumat, rakaatani tu'addayani fil yaumil ma'ruf fi waqtid dhuhur, adalah 2 rakaat yang dikerjakan di waktu duhur. Salatnya di hari Jumat di waktu duhur, dia adalah salat Jumat. Annaha salatun mustaqillah, dinamakan Jum'ah karena lijtima'in nas fihi lis-shalah. Jum'ah itu dari jamaah, artinya berkumpul. Dinamakan Jumat karena di hari itu berkumpulnya manusia. Dari jamaah, ijma'u itu berkumpul, Jum'ah berkumpulnya manusia. Ada juga yang mengatakan Jumat dinamakan Jumat lijtima'i Adam bi Hawa, ketemunya Nabi Adam dan Siti Hawa setelah berpisah ratusan tahun karena salah di surga, dipisah. Nabi Adam salah sekali, langsung dipisah dengan istrinya, turun ke bumi, bahkan dibuka pakaiannya. Kita salah berulang kali, aman-aman saja. Istri tetap setia, asalkan WhatsApp tidak dibuka. Ya, kalau dibuka, saya punya teman kemarin saya tidak mau pakai iPhone. Loh, kenapa? Kan orang semua pakai iPhone yang viral, yang bagus. Enggak, saya punya Android. Loh, kenapa? Kenapa kok suka Android? Samsung, jatuh cinta. Enggak, tiada duanya. Loh, kok bisa? Saya kebetulan pakai iPhone. Ini bukan cerita dunia, ini pelajaran. Setelah itu dia ngasih alasan. Nih, saya kasih tahu. Di Samsung Android ada aplikasi seperti ini. Setelah dibuka ternyata aplikasi mengunci WA. Jadi siapapun tidak bisa buka WA dia. Ini tidak ada di iPhone ini. Ini bisa mengunci WA. Jadi istri saya tidak bisa buka WA saya. Saya aman, katanya. Subhanallah. Bukan, anak kira ente jatuh cinta ke Android karena anunya, teknologinya, ternyata karena ada aplikasi mengunci WA, dan WA tidak bisa dibuka istri, aman untuk kemana-mana. Ternyata bukan hanya saya, yang lain juga banyak make minta pelajaran sama saya. Jadi dia guru khusus untuk menyembunyikan jejak digital. Jadi yang pakai Android, Bu, suaminya kalau pakai Android dikhawatirkan punya aplikasi itu. Saya tipe suami yang setia, pakai iPhone, jadi tidak ada sembunyi-sembunyian. Karena sudah di baiat, tidak boleh buka-bukaan HP. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, kemudian wakila li anna Allah azza wa jalla jama'a fi khalqi Adam sama fil jahil yaumul arubah. Ada juga yang mengatakan bahwa Jumat dinamakan Jumat karena Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan penciptaan Nabi Adam. Waktu itu Nabi Adam masih tercipta dari tanah, kemudian terbentuk, kemudian ruhnya dikumpulkan di hari Jumat.
Di zaman jahiliyah dahulu kala namanya Al-Arubah. Kalau malaikat ngasih nama hari Jumat ini dengan nama Yaumal Mazid. Artinya Yaumal Mazid, hari tambahan. Hari tambahan banyak rahmat Allah dibandingkan dengan hari-hari lain. Makanya dinamakan sama malaikat, terkenal di sisi kalangan malaikat bukan hari Jumat tapi Mazid, Yaumal Mazid, hari tambahan. Karena di situ semua ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa sayyidul ayyam, dan Jumat itu adalah tuan dari semua hari-hari yang lain. Wa afdal ayyamil usbu, paling afdolnya hari-hari dalam seminggu. Bal indal Imam Ahmad, bahkan menurut Imam Ahmad bin Hambal, hari Jumat afdal min yaumi Arafah, lebih afdol dari hari Arafah. Makanya libur dong kalau Jumat, bukan minggu liburnya, tapi ya apa beb, banknya minggu beb, ikut bank pas, karena cairannya ada di minggu itu liburnya. Kalau Jumat banknya buka, jadi tidak libur. Ini biar muslim tahu nih, kata Imam Ahmad lebih afdal daripada hari Arafah, hari Jumat, hari dimana di situ akan terjadi kiamat. Kiamat akan terjadi hari Jumat, tidak mungkin Sabtu. Sekarang hari apa? Oh aman masih. Jumat depan Allahu a'lam tuh. Hari ibadah, hari Yaumal Id, Idul Fuqara wa Hijjul Masakin, hari rayanya orang fakir miskin. Hijjul Masakin, hajinya orang miskin. Kalau tidak bisa ke Mekah sana, hajinya ke Jumatan. Itu hajinya fakir miskin. Sudahlah miskin, dak Jumatan lagi. Waduh, kebangetan itu orang. Kata Imam Sa'id Ibn al-Musayyib, "Dhahab ilal Jum'ah ahab indi min hajjil masnun." Pergi ke Jumatan lebih aku cintai, lebih aku sukai daripada pergi haji sunnah. Maksudnya pergi haji sunnah gimana? Yang sudah haji kedua kali, ketiga kali, itu kan hukumnya sunnah. Pergi ke Jumat lebih aku sukai, kata Imam Sa'id Ibn Musayyib, daripada pergi naik haji sunnah. Padahal biayanya berapa tuh haji sunnah sekarang? Bisa 300 juta, 400 juta sunnah, rebutan masih orang. Jumatan disepelekan. Padahal kata Ibn Sa'id Ibn Musayyib, itu tabi'in mengatakan, datang ke Jumat lebih aku cintai daripada datang ke haji yang sunnah, bukan haji yang wajib, lain, karena sama-sama wajibnya nanti. Seperti itu perkataan beliau. Allahumma shalli ala Muhammad. Jumat hari istimewa, kata Imam Haddad, jadikan satu minggu, satu hari untuk akhiratmu khusus, yaitu Jumat. Jadikan satu tahun, satu bulan untuk akhiratmu khusus, yaitu bulan Ramadan. Hakadal mukmin harusnya menertibkan waktunya. Mulai malam Jumat bahagia, alhamdulillah, datang malam munajat, malam solawat, malam kerinduan, malam kecintaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Senang karena di malam Jumat ada yang lebih dari ibadah. Malam ibadah, di situ saya malam baca surat Kahfi, baca surat Dukhan, baca surat Tabarak. Malam Jumat saya baca solawat. Khususnya ada satu riwayat solawat yang saya baca, Allahumma shalli ala Muhammad. Bisa saya sampaikan di sini, semoga kalian bisa mengamalkannya minimal setiap malam Jumat. Ada seorang ahli baca solawat dari Afghanistan. Dia membaca solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ribuan kali. Ziarah ke Madinah, nyampe di Raudhah, dia iktikaf di situ dan dia menangis sejadi-jadinya. Memang gejolak rindunya memuncak. Orang kalau batinnya penuh dengan solawat cinta sama Nabi, nyampe di lembah cinta, pusat sumber cinta, ya bergejolak dia. Di Raudhah dia nangis. Tapi kalau orang hatinya kosong, sibuk yang mau selfie, nyampe Raudhah, Raudhah eman. Di Raudhah masih ges-gesan. Iya. Akhirnya tidak nangis, tidak apa, cuma dapat gas. Eman, saya kadang
apa ya, bahasa Inggrisnya itu taumes, melihat orang kayak gitu. Orang yang antrinya jauh lama, ini sibuk yang mau moto, tidak sibuk mau setiap nafasmu di Raudhah gunakan untuk memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sibuk mau moto ini itu, wong sudah foto banyak di YouTube banyak, tidak ada akunya beb. Oh ya sudah foto sendiri kamu. Alhamdulillah. Orang ini menangis sampai tertidur. Dalam tidurnya bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, alimni ahab sighah, ajari kepadaku yang paling kau cintai dari bahasa solawat, yang paling kau senangi ya Rasulullah. Kan solawat banyak macamnya tuh, ada Ibrahimiyah, ada Mansub, ada Fatih, ada Nariyah dan semacamnya tuh. Kalau dalam hadis kan yang paling baik itu kan solawat Ibrahimiyah, karena Nabi Muhammad sendiri yang dari Nabi. Nah ini orang nanya lagi, apa sighah bahasa solawat yang paling kau cintai ya Rasulullah? Katanya Nabi, idhab ila syamsi Syam, pergi kamu ke mataharinya Syam. Mataharinya Syam berarti wali Allahnya Syam. Siapa? Syekh Badruddin namanya. Syekh Badruddin namanya. Akhirnya karena memang ingin dia pembaca solawat yang banyak, tapi ingin bacaan solawatnya yang paling disenangi sama Nabi. Nabi ngasih kabar gembira begitu, bangun dari tidur, pulang dari Madinah, dia langsung pergi ke negeri Syam dan bertanya sama orang, siapa Syamsus Syam? Syekh Badruddin. Siapa mataharinya Syam? Syekh Badruddin. Ditunjukkanlah ke satu orang yang memang terkenal. Setelah ketemu, orang ini langsung ngucapin salam, saya disuruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Syekh untuk menemui Syamsus Syam, mataharinya Syam. Syam itu Damaskus, Syria sana. Saya disuruh menemui mataharinya Syam. Namanya Syekh Badruddin, jenengan katanya. Syekh Badruddin langsung nangis karena dapat kabar, dapat salam dari Nabi, dapat julukan Syamsus Syam. Siapa yang tidak mau nangis? Namanya disebut dengan kekasih, sang kekasih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nangis saya Badruddin. Benar Rasulullah bilang begitu, Syamsus Syam, kamu suruh datang. Iya, saya dapat perintah. Ya, nama kita aja kalau disebut sama Nabi, ada orang nyebut, jangan Nabi, guru kita aja. Ya, kalau saya misalnya guru saya Habib Umar bin Hafid nyebut nama saya, Habib Nizar, ditanya Habib Umar kemarin bertemu, waduh saya gemeteran senengnya, Masya Allah baru ditanya. Ya, berarti diingat guru aja luar biasa. Bagaimana dan diingat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apa? Ada kabar apa? Utusan dari Rasulullah ini, ada kabar apa? Saya dalam mimpinya bertanya bahasa solawat yang paling disukai oleh Rasulullah itu apa. Saya disuruh nanya ke jenengan mataharinya Syam, karena jenengan ahli baca solawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya bacaannya dia juga connect, kesambung sama Nabi. Nabi tahu, Nabi juga ngasih info bahwa bacaannya itu nyambung dan nyampe ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang tak terbalas, semuanya terbalas. Ayo, saya suruh nanya ke jenengan bahasa solawat apa yang paling jenengan yang sering baca, karena Nabi nyuruh saya untuk nemui jenengan nanya itu. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalian tahu apa bahasa solawatnya? Saya akan baca, kemudian boleh kalian ikuti per kalimat. Ya, bacaan solawat ini langsung yang kita dapat dan menyebar. Syekh Ismail Nabhani menyebutkan, istahsana katsirun minal ulama, banyak ulama menganggap baik jika dibaca setiap malam Jumat walaupun cuma 100 kali. Ada juga ahli ilmu berkata, siapa yang istiqomah membaca salawat ini, sakaratul mautnya akan dihadiri ruhaniyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau tidak dapat seandainya kalian pulang hanya dapat salawat ini, sungguh yang kalian dapat lebih banyak dari yang kalian korbankan. Apalagi numpang sepedanya numpang, mobilnya numpang. Kalian kalau dapat salawat ini dan diamalkan, kalian dapat lebih baik dari semuanya. Kenapa? Karena sakaratul maut kalian dapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dan itu adalah tamamun nikmah, paling sempurnanya kenikmatan adalah meninggal dunia diiringi dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kau punya semuanya, harta, tahta, wanita, tapi di akhir hidupmu kau gagal, maka semuanya gagal. Kau tidak punya apa-apa di dunia ini, tapi di akhir hidupmu kau sukses, dapat syafaat Nabi, kau husnul khotimah, kau sukses orangnya. Jadi sempurna nikmat diukur dari akhir nafasmu meninggal dunia di alam dunia ini. Salawat itu berbunyi seperti ini. Ikuti bacaannya Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyyi al-ummi al-habibi al-mahbub aliyil qadri azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Seperti itu bahasa solawatnya, isinya pujian kepada Nabi. An-Nabiyil Ummi, Nabi yang ummi, yang tidak bisa baca, tidak bisa nulis, tapi itu adalah sebuah kelebihan dan mukjizat. Al-Habib, Al-Mahbub, kekasih yang dicintai. Aliyil Qadar, yang tinggi kedudukannya. Azimil Jah, yang agung kewibawaannya, kedudukannya di sisi Allah. Wa ala alihi wa sahbihi, kepada keluarga dan sahabatnya. Wasallim taslima, dan keselamatan untuknya. Wafaqakumullah, semoga bisa jadi oleh-oleh, bahan cerita untuk istri, untuk suami di rumah, dan anak-anak diajarkan salawat ini. Tabaan ini adalah salawat manamiyah, salawat dapat mimpi ya, dan dapat persetujuan mimpi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Salat Jumat, annaha salatun mustaqillah. Salat Jumat itu adalah salat sendiri. Laisat duhron, dia bukan duhur. Dia bukan duhur. Dia adalah salat Jumat lain. Walihada salatul duhur la tughni ma'imkanil Jum'ah. Makanya kalau kamu di hari Jumat salat duhur, tidak salat Jumat tanpa sebab, tidak cukup. Kamu masih dianggap ninggalin salat Jumat. Harus kamu salat Jumat. Kecuali waktunya mepet, tidak cukup ya, tidak ada untuk sholat Jumat, tidak cukup waktunya dengan khutbahnya, maka ada apa-apa dengan misalnya nututi cuma kurang dari 1 rakaat seperti yang dijelaskan di pertemuan yang lalu, tidak cukup. Akhirnya kamu niatnya sholat Jumat tapi prakteknya langsung sholat duhur 4 rakaat. Itu namanya niat tanpa sholat, sholat tanpa niat. Niatnya sholat Jumat tapi nututi imam di rakaat kedua. Imam sudah iktidal, sami Allahu liman hamidah, kamu baru datang iktidalnya imam di rakaat kedua, maka kamu nututi Jumatnya imam kurang dari 1 rakaat. Nah, kalau nututi imam kurang dari 1 rakaat berarti kamu tidak nututi Jumat. Kamu niatnya usolli fardhul Jum'ah rakaataini, tapi kamu tidak nututnya di iktidalnya imam, maka kurang dari 1 rakaat nututi imam dalam Jumat dianggap tidak nutut Jumat. Imam assalamualaikum, kamu berdiri sholat duhur 4 rakaat, itu namanya niat tidak disolatkan. Niatnya Jumat tapi tidak disolatkan. Sholat tapi tidak diniati, yaitu sholat duhur tapi tidak diniati sebelumnya. Nawa bila sholat, sholat bila nawa. Itu masalah yang sudah dijelaskan kemarin. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi idrakul Jum'ah, orang dikategorikan nututi Jumat minimal 1 rakaat. Wa idraku rakaat, orang dikategorikan nututi rakaat kalau tumakninah ruku bersama imam. Faham di sini? Saya ulangi. Idrakul Jum'ah, nututi Jumat minimal 1 rakaat sama imam. Wa idraku rakaat, dan nututi rakaat minimal tumakninah ruku sama imam. Jadi kalau tidak tumakninah ruku sama imam, misalnya nututinya di iktidal, tidak dianggap idraku rakaat, tidak dianggap nutut 1 rakaat. Wa idrakul jamaah,
Idrakul jama. Jadi idrak itu ada 3 masalah. Idrak itu artinya nututi. Idrakul jum'ah tadi sudah, nututi Jumat yaitu minimal 1 rakaat. Idrakul rakaah, nututi rakaat bersama imam di sholat minimal tumakninah dalam ruku bersama imam. Idrakul jamaah yang nomor 3, idrakul jamaah, nutut dianggap jamaah minimal sebelum salamnya imam. Maghrib imam sudah at-tahiyat terakhir, kamu baru Allahu Akbar, langsung duduk kamu. Imam assalamualaikum, assalamualaikum, kamu berdiri 3 rakaat. Ini masih dapat jamaah, dapat pahala jamaah walaupun ujungnya, yang penting imamnya belum assalamualaikum. Imamnya sudah salam sekali, beb, tinggal yang kedua assalamualaikum, tinggal kedua Allahu Akbar, tidak nutut karena salam yang kedua cuma hukumnya sunnah. Salam yang wajib itu salam yang pertama. Paham sampai di sini? Itu masalah idrak, nututi. Nah, taib. Fadilatuha, keutamaan Jumat, salat Jumat. Hiya afdalus sholawat al-mafruḍah. Itu adalah solat yang paling afdol dari semua solat fardu. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh, Jumat lebih afdol. Jumat lebih Jama'atuha afdalul jamaat. Solat jamaah dalam Jumat lebih paling afdolnya jamaah. Solat duhur berjamaah, solat asar berjamaah, dengan solat Jumat berjamaah lebih afdol solat Jumat berjamaah. Dan memang syaratnya sholat Jumat itu harus berjamaah. Sholat sendirian, siapa makmumnya? Tidak ada makmumnya. Wahiyya min khususiyat hadhil ummah. Sholat Jumat ini termasuk khususiat umat ini. Sebelum umat tidak ada, tidak pernah melakukan kayak gini. Di dalam hadis disebutkan as-shalawatul khams, sholat 5 waktu, al-jum'ah ilal jum'ah, dari Jumat menuju Jumat, Ramadan ila Ramadan, dari Ramadan ketemu Ramadan. Semoga disampaikan semuanya. Mukaffiratun lima bainahunna, menjadi penebus dari dosa-dosa di antara keduanya. Idza jtunibatil kabair, jika dia menjauhi dosa besar. Maksudnya gimana? Jumat kemarin kamu sholat, ketemu Jumat lagi kamu sholat, kalau ada dosa-dosa kecil antara Jumat ke Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, ini diampuni otomatis. Kalau kamu dari Jumat ketemu Jumat sholat, kalau kamu jauhi dosa-dosa besar, itu dibatil kabair, jika dosa besar dijauhi katanya. Jadi emang kalau tidak Jumatan, harus Jumatan ini, khususnya laki-laki. Perempuan nanti hukumnya akan datang ya. Nah, akan dijelaskan. Sekarang masih keutamaannya. Ada lagi keutamaannya, man ghassala yaumal jum'ah waqtasal. Siapa yang memandikan di hari Jumat dan mandi. Maksudnya ini apa ini? Memandikan. Ada yang mengartikan memandikan kepalanya di hari Jumat, kemudian bahasa yang kedua mandi, memandikan tubuhnya. Itu arti yang pertama. Ada juga yang mengatakan man ghassala, siapa yang memandikan, maksudnya istrinya dimandiin. Ya apa mandiin istri? Maksudnya menjadikan istri wajib mandi. Ya gitu deh. Siapa yang memandikan istrinya, maksudnya menjadikan istri wajib mandi karena junub atau sebagainya. Insyaallah ini tidak perlu diterangin, sudah faham karena pengalamannya. Man ghassala yaumal jum'ah, siapa yang memandikan di hari Jumat, waqtasal, dan dia juga mandi di hari Jumat, mandi junub. Wa bakkara wabtakar, wa bakkara artinya dan datang pagi-pagi, pagi-pagi. Wabtakar ini katanya ada yang bilang taukid, pagi-pagi benar datangnya. Kemana ini Habib? Ke Jumatan maksudnya. Tabkir, bukur fil jum'ah, pagi-pagi sekali, awal datangnya. Dan ini fitnah akhir zaman ini. Bid'ah, katanya Sayyidah Aisyah, pertama bid'ah dalam Islam, orang terlambat ke Jumatan. Kecuali khotib boleh terlambat karena serinya. Kalau serinya datang duluan kurang wibawa. Tapi kan serinya datang terakhir. Jackie Chan datang terakhir. Kalau sudah
perang mati kabeh karek situ musuhnya datang serinya. Kan gitu semua makmumnya. Wibawa, akhirnya didengerin khutbahnya. Kalau serinya datang pertama makmumnya gorong ngentengno, makmumnya ngentengno, kurang wibawa. Tapi kalau datang terakhir dengan sorbannya, ini sekaligus alasan baik untuk kita para khotib dan para imam yang datang terlambat gitu ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Iya, dalam fikih tidak gurau ini, dalam fikih begitu. Sunnah bukur untuk makmum, sunnah datang bagi-bagi untuk makmum, kecuali khotib dan imam. Di akhir setelah adzan naik dia, naik dengan sorbannya, dengan wibawanya. Seperti itu dalam fikih, bukan pembelaan pribadi ini. Kebetulan aja saya suka telat gitu lah. Al-bukur ilal jum'ah, pagi-pagi ke Jumatan. Kalau dulu saya dengar cerita di Tarim itu, mereka berangkat Jumat sekalian berangkat subuhan. Subuh tuh mereka bawa salinan sekalian untuk Jumatan. Nyampe di masjid mereka sudah tidak pulang, langsung mandi Jumat di situ, kemudian langsung itikaf di masjid, wiritan di situ, solawat, kahfi sampai Jumatan. Setelah Jumat baru pulang. Jadi benar-benar perhatian bukur awal datang ke Jumat. Sekarang apakah ada dari subuh berangkatnya? Masuk kantor cek apa namanya itu? Cek clock katanya. Setelah itu baru balik lagi salamun alik gitu ya. Dalam hadis sahih, man atal jum'ah fi sa'atil ula fa ka'annama garraba badana. Siapa yang datang Jumat di saat yang pertama seperti sedekah 1 ekor unta. Itu kalau dibagi 5 atau 6, nanti misalnya dari subuh sampai jam 12 itu dibagi 6 baru ketemu. Jam pertama itu jam 7, jam 8, jam kedua baru ketemu, dibagi 1/5 kalau 5 waktu. Man ata fi sa'atis tsaniyah, kalau datang di jam kedua, faka'annama qarabal baqarah, seakan-akan dia bersedekah 1 sapi. Siapa yang datang di jam ketiga, seakan-akan dia bersedekah 1 ekor kambing. Siapa yang datang di jam keempat, seakan-akan dia bersedekah 1 ekor ayam. Siapa yang datang di jam kelima, seakan-akan dia bersedekah 1 butir telur. Sudah sampai 5 tok, sampai telur, tidak ada gurami, tidak ada apa mana tempe penyet, tidak ada. Jadi jam kelima itu jam keberapa, Beb? Ya mungkin salamu alik itu dah, telur semua itu yang ada itu. Subhanallah, telur semua itu. Kemudian setelah imam datang, malaikat dalam Bukhari disebutkan berdiri di pintu-pintu masjid mencatat al-awwal fal-awwal, siapa yang datang dicatat. Kalau sudah imam datang naik, ditutuplah absennya. Thumma jalasu amamal mimbar, malaikat duduk di depan mimbar untuk mendengar khutbah. Jadi yang datang setelah datangnya imam gak masuk catatan, Pak. Imam sudah khutbah, kamu datang, tidak dicatat, tidak masuk absen itu. Karena malaikatnya, hadis Bukhari itu sudah duduk di depan mimbar. Tidak tahu Raqib dan Atid, mungkin masih nyatet ya Raqib dan Atid ya. Taib, itu keutamaan. Ya, keutamaan. Wa masya walam yarkab. Siapa yang memandikan dan dia mandi, siapa yang pagi-pagi datang ke Jumat, wa masya, dan jalan kaki. Walam yarkab, hadisnya begitu. Tidak mengendarai, jalan kaki. Kan dekat perumahan Argopuro, jalan kaki ke sini, tidak usah naik mobil. Udah salamu alik, Beb, kalau jalan kaki selesai khutbahnya. Oh ya gak iso oleh salamu alik, ngiber sampean, ngiber. Wa masya walam yarkab, jalan dan tidak numpak apa-apa. Kemudian dengerin, wadana minal imam, kemudian dia mendekat kepada imam. Tidak duduk di luar. Orang kan sekarang sukanya duduk di luar di majelis, wong di dalam sik lebar, malu terus. Maju, dana ini isyarat bahwa kalau majelis ilmu maju, mendekat, maju, isi yang kosong, jangan suka di luar. Isin, Beb, isin. Ya isin, nanti Allah juga isin yang mau ngasih ke kamu. Isin nanti, jangan. Dana minal imam, dekat sama imam. Fastama'a, kemudian dia mendengarkan. Istama'a artinya bil qasdin, mendengar dengan sesungguhnya. Dengerin, khutbah didengerin benar.
tidak walam yalhu, tidak lalai. Tidak lalai di sini tidak ngomong sendiri, tidak main tasbih. Kalau lagi khutbah jangan main tasbih, fokus dengerin khutbah. Apalagi main handphone. Ya hano sibuk left. Padahal Facebook yang dibuka orang lagi khutbah. Jangan, itu lahu namanya. Main HP di waktu khutbah, main tasbih di waktu khutbah, lalai. Karena waktu tasbih ada waktunya. Nanti kalau kamu ada kosong di waktu lain silahkan tasbih itu puter. Kalau kurang dimakan tidak apa-apa tasbihnya. Tapi kalau lagi khutbah dengerin ibadah yang afdol, dengerin ilmu. Ada seorang habib lagi ceramah, ada yang main tasbih. Langsung ditanya, apakah kami dalam kemungkaran sehingga kamu tidak mendengarkan nasihat kami dan kau sibuk dengan tasbihmu? Tidak, antum masya Allah di majelis ilmu. Kenapa kamu haramkan dirimu dari pahala nutut ilmu dan kau sibuk dengan tasbihmu? Ribuan kali kau putar tasbih, tetap lebih afdol dengerin ilmu. Dalam riwayat Tanqihul Qaul di hadis itu Imam Suyuti nyebutin satu majelis ilmu lebih baik daripada 1000 rakaat. 1000 jenguk orang sakit, 1000 ngurusi jenazah, lebih baik nuntut ilmu. Jadi kalau lagi dengerin ilmu jangan sibuk sama tasbih, jangan sibuk dengan HP. Halo? Ya. Jangan sibuk dengan ngobrol sendiri. Tidak boleh, itu lagu namanya. Siapa yang dengar khutbahnya imam walam yalhu dan dia tidak lagu, tidak berbuat lalai. Karena kalau orang berbuat lalai walaupun cuma ngasih isyarat, wa man lagha fala jum'atalah, walaupun cuma ngasih isyarat, ada orang rame, cok rame, awakmu rame wis ngomong ngono wis. Tidak boleh, ngasih isyarat aja tidak boleh. Kalau sudah khutbah harus benar-benar. Dalam mazhab Syafi'i wajib didengar minimal 40 orang dengar rukun-rukun khutbah. Kalau kurang yang dengar cuma 25 orang, yang lain tidur, batal khutbahnya. Oh ya apa beb turu kabeh beb kena AC. Lo kalau tidak didengar bisa batal khutbahnya, syarat Jumatnya tidak memenuhi, harus didengerin oleh 40 orang minimal. Dengerin, tidak boleh main tasbih, tidak boleh main HP, fokus dengan majelis yang disampaikan. Apa pahalanya dari semua itu? Kana lahu bi kulli khutwatin amalu sanah ajru siyamiha wa qiyamiha. Subhanallah. Baginya pahala setiap langkah kaki, pahalanya seperti ibadah setahun, siangnya puasa, malamnya bangun malam. Allahu Akbar. Jalan kaki dari rumah ke masjid ngamalkan ini. Tanya dulu, sudah dimandiin istrinya? Sudah. Sudah mandi kamu? Sudah. Pagi-pagi jam berapa? Jam 10 masuk, dicatat sama malaikat. Jalan kaki apa naik mobil? Jalan kaki beb. Ngamalkan hadis ini. Kalau kamu dengar satu sunnah Nabi, fa'mal walau marrah, amalkan walaupun satu kali, fa'anta min ahliha, kamu termasuk dari ahli sunnah itu. Walaupun kamu ngamalkan cuma satu kali, kamu sudah termasuk ahli sunnah itu. Kalau kamu dengar satu sunnah, cepat amalkan walaupun satu kali, walaupun tidak tiap Jumat, satu kali tok, itu sudah kamu termasuk golongan ahli sunnah itu. Sudah jalan, tidak naik mobil, sudah. Kemudian dekat sama imam, pilih. Jangan dudukin tempatnya imam. Repot, terlalu semangat tempatnya imam dicopo. Kemudian dengerin khutbah dengan baik. Jangan nawaitu tedung. Dengerin khutbah dengan baik. Maka setiap langkah kakimu sama dengan ibadah setahun. Subhanallah. Pagi siangnya puasa, malamnya bangun ya Allah beb cuma segitu beb, pahalanya sudah segitu. Kalau dari kita dari perumahan Garugupura ke sini berapa langkah kaki? Ada 100, berarti 100 tahun. Ada 200 tahun, berarti 200 langkah kaki, 200 tahun. Biar banyak, muter dulu kamu ke belakang gitu. Saya barusan lihat di sana agak jauh ke belakang itu 1000 langkah. 1000 tahun ente dapat. Nyampainya assalamualaikum juga beb, telat itu. Subhanallah. Ya. Jadi, loh, beb segitunya beb, amalan kecil pahalanya gede. Ente mau amalah sama siapa? Kalau ente mau amalah sama juragan, bos duniawi, boleh saja ente nanya kayak gitu, getun, karena manusia perhitungan. Tapi ente ini bermuamalah sama akramul akramin, paling dermawan dari semua yang dermawan. Memberi banyak dan tidak peduli, tidak perhitungan.
Apa yang diberikan, seandainya semua manusia, jin dan manusia dari awal sampai akhir berdiri di satu tempat, kemudian meminta hajat yang berbeda-beda, kemudian dikasih sama Allah semua hajatnya, sungguh itu tidak mengurangi kekuasaan Allah, walaupun setetes air dari jarum yang kau celupkan dari air laut yang luas. Tak ngurangi plus. Kamu ini muamalah sama Allah yang maha kaya raya. Jadi jangan mau sore cuma ngono cuma langsung pahalanya. Iya, muamalah sama Allah kamu. Ya kalau sama orang, wong kadang kamu belum ngerjain, cukup niat saja sudah dapat pahala kok. Belum action sudah dapat, yang penting punya niat yang sungguh-sungguh. Wah, kamu dapat pahala. Ini Allah yang kamu muamalah, maha baik, orang maha baik, maha dermawan, yang tak perhitungan. Yu'ti wala yubali, memberi dan tidak pernah peduli. Lau ataitum, kalau kalian datang menghadapku bidzunub, dengan dosa yang memenuhi langit semuanya, tsumastaghfaruni, kemudian tsumastaghfartumuni, kemudian kalian meminta ampun kepadaku, la ataitukum, maka aku akan datang menghadapmu lebih besar dari langit dan bumi, ampunanku aku penuhi untukmu semuanya. Jadi jangan main-main dengan Allah ini, hitungannya luar biasa. Allahumma shalli ala Muhammad. Cuma karena tidak kelihatan, pahala setahun sama dengan selangkah 1 tahun, ibadah tidak kelihatan, cuma catatan saja. Nah, akhirnya kita masih kurang bergairah. Coba ketoan duit selangkah 100 juta, langsung gugur genteng omah. Ya apa kira-kira? Selangkah 100 juta jeblok. Ya gak usah dodolan pas, tidak berjalan kehidupan ini. Sugih kabeh pas, ya kan? Jangan begitu ya. Darul jaza itu di akhirat, alam pembalasan itu di akhirat, bukan di dunia. Sebagian amal soleh dibalas di dunia, seperti birrul walidain, seperti durhaka kepada orang tua, itu sebagian dapat DP di dunia. Di antara amalan yang dapat balasan di dunia sebelum di akhirat adalah 1, berbakti kepada orang tua atau durhaka kepada orang tua. 2, berbuat zalim kepada orang, biasanya dapat balasan DP. DP belum semuanya, masih 5%. Itu ada balasan di dunia sebelum di akhirat. Lainnya di akhirat nanti kamu akan kaget, ini pahala ibadahmu 1000 tahun, kamu Jumatan kan, kamu kaget, kamu pahala besar banget. Pemberiannya Allah tak pernah dikira-kirakan sebelumnya. Ya semoga diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Sanatu fardiyatiha, tahun kefarduannya. Kapan sholat Jumat ini diwajibkan? Furidat bi Makkah, diwajibkan di Makkah. Lailatul Isra wal Mi'raj. Subhanallah. Bareng berarti dengan sholat 5 waktu, malam Isra dan Mi'raj. Tapi tidak sholat di Makkah, karena kan di Makkah masih dakwah, masih banyak gangguan, belum bebas. Nabi dikejar-kejar, mau dibunuh, sahabat disiksa, tidak memungkinkan untuk ngerjain di Mekah. Maka yang pertama mengerjakannya, awwalu man shallah As'ad bin Zurarah bersama Mus'ab bin Umair di dekat Masjid Quba di Madinah. Ya, karena kondisi yang waktu itu kondisi di Madinah, ini sahabat yang pertama kali mengerjakannya. Walam yusallihan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekkah li adami tamakkunihi minha. Nabi tidak sholat Jumat di Mekkah sebelum hijrah karena tidak memungkinkan. Banyak sahabat dan Nabi mendapatkan penyiksaan, dibaikot 3 tahun, disiksa, mau dibunuh, banyak sahabat dibunuh. Likaunil muslimin mustakhfin, dan orang Islam waktu itu samar-samar, tidak bisa terang-terangan, kalau ketemu masuk Islam dibunuh. Dan sholat Jumat itu siarnya siar terang-terangan, tidak bisa dikerjain terang-terangan, malah diserang, dibunuh semua, tidak bisa. Jadi Nabi tidak bisa mengerjakannya di Mekah, tapi mengerjakannya setelahnya, yaitu setelah di kota di Madinah. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu tentang keutamaan dari sholat Jumat serta kemuliaan hari Jumat. Ya, semoga kita dijadikan orang-orang yang dapat taufik untuk mengamalkan sholat Jumat dengan istiqomah dan dengan benar-benar merasakan. Kalau di Tarim tempat saya belajar itu, kalau sudah Jumat, saf pertama hafid Quran, saf
mufti-mufti, ahli fatwa, ahli ilmu, pakai baju putih semuanya, bersorban semuanya, masjid jami itu. Jadi ruhaniyah Jumatnya luar biasa dapat. Khotibnya ini zuhud, wara, pakai baju putih semuanya, pakai rida semuanya. Sampai mau disalami orang tidak mau, takut kesentuh dengan hal-hal yang subhat. Jadi dari rumah langsung ada pintu khusus masuk khotib. Di masjid-masjid tarim itu ada pintu khusus masuk. Jadi tidak bersalaman sama orang, tidak mau bersentuhan, benar-benar wara, zuhud, menjaga. Sebelum khutbah dia menjaga, benar-benar tidak makan sembarangan, tidak bersentuhan, tidak masuknya. Sebelum ceramah baru ngelihat beliaunya saja, sudah ruhaniyahnya tenang, masjid itu sudah ruhaniyah, kehusuan sudah kerasa banget. Ceramah nanti suaranya lirih, isinya Quran hadis sederhana, tapi kok orang itu luar biasa, ya luar biasa, nangis orang. Katanya khutbah kalau tidak ada nangisnya sama dengan makanan tidak ada garamnya. Enak makan tidak ada garamnya, Bu? Kalau tidak ada gulanya masih enak, ya kan? Kalau tidak ada garamnya gimana rasanya? Kalau khutbah tidak ada nangisnya, tidak ada khusyuknya, sama dengan makan tidak bergaram. Akhirnya pintu khusus, kayak Darussalam kan ada pintu khusus, dari situ tembus ke sini, punyanya operator. Kalau saya dari situ ngelangkai orang-orang, ya. Kalau di Yaman, di Habib ada di Tanggul pintu khusus masuk khotib, masuk dari situ. Jadi kelihatannya khotibnya sudah luar biasa, wibawa, nangis, khusyuk. Di banyak Jumat tidak dapat itu khutbah, dari lihat orangnya aja sudah tidak dapat. Waktu khutbah pakai baju loreng, koplo miring. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, turu berjamaah. Nabi itu kalau khutbah ihmarra wajhuhu, sampai merah wajahnya kalau khutbah. Alhamdulillah, merah. Jadi yang ngantuk-ngantuk bangun. Sampai merah Nabi kalau khutbah. Ini kalau khutbah sudah loyo. Bapak Ibu, gak ono ibu gak ono ibu bapak tok. Jadi tegas, wibawa, pakai baju putih, pakai sorban, pakai dulu seingat saya di masjid-masjid Indonesia disiapin, setiap masjid nyiapin jubah untuk dipakai oleh khotib dan muadzin. Karena jadi contoh untuk makmum, sunnah hari Jumat pakai yang putih. Ini kalau sudah potongan ndak ngena, model gak kena, orang yang mau denger gak percaya aku lihat khotib ini. Iya tak, gak modelnya gak entok belas. Ya orang tidak mantap dengerinnya, ngantuk, dan akhirnya Jumat demi Jumat tidak membawa perubahan. Padahal itu momen penting loh, wajib, banyak orang hadir loh, Jumat pasti penuh. Saya ngadakan pengajian belum tentu setenang waktu Jumat. Jumat itu orang hadir, Jumat diwajibkan kan hadir semua orang. Itu momen yang luar biasa, itu harusnya diambil kesempatan untuk jadikan majelis tadzkir, pengingat betul sekiranya pulang itu ada perubahan. Suami-suami ini tambah sayang sama istrinya. Pulang-pulang Jumatan tukaran maneh. Loh, Jumat iki Mas, kalau Jumatan. Ah ya. Berarti turu gak dengerin khutbah itu. Jadi itu apa ya? Ibarat HP, waktunya ngecas gitu loh. Jadi harusnya seger pulangnya, harus berubah. Habib Umar sering di khutbah-khutbahnya mengatakan bahwa momen pertemuan Jumat ini harus jadikan momen perubahan. Nah, ini bukan perubahan kosong. Kok miring-miring anu ya? Assalamualaikum Muhammad. Ini Jumat ketemu Jumat, pancet tidak ada perubahan. Tidak jadikan momen untuk ingat kepada Allah, rugi akhirnya. Ayo kita jadikan masjid kita itu tenang, benar-benar khusyuk. Pagi-pagi ya, sebelum orang datang jam 10, hidupkan bukhur biar wangi. Darussalam ini biar wangi, bukhur keliling, marbotnya keliling biar wangi. Jadi orang masuk itu khusyuk, wangi. Kayak Masjidil Haram, Masjid Nabawi gimana? Bukhur itu ada waktu khusus dihidupin, wangi. Orang masuk itu subhanallah khusyuk, bersih. Kemudian duduk tempatnya,
dibersihkan. Ini sujud karpetnya apek, aduh, wes corona datang lagi Mas. Tapi tidak, saya lihat di Darussalam ini bersih terus ya, karena pakai AC ya, alhamdulillah ya, karena marbotnya murid saya sendiri jadi harus dibela rek, nggak dibela dipecat kok. Allahumma shalli ala Muhammad. Baik, sekarang surut wujubil Jum'ah, syarat wajibnya Jumat. Kapan orang itu wajib Jumat? Satu, Islam. Tidak wajib kalau kafir asli. Kafir asli dari lahir kafir tidak wajib. Murtad beb wajib. Pernah Islam murtad, dia tetap wajib. Nanti kalau masuk Islam lagi dia mengkodok semuanya Jumat yang sudah lewat. Berapa tahun kamu murtad? 5 tahun. Hitungan dewe. Berapa Jumat itu 5 tahun? Harus dikodok. Kenapa? Hukuman kepada orang hukuman pindah-pindah. Ketemu bojo ayu non muslim dikawin. Engkau pisah masuk Islam mana? Ketemu mana non lagi. Ya, main-main tidak boleh. Kemudian bulugh, balik. Kalau anak kecil tidak wajib. Wa tasihu minhu idza kana, kalau mumayyiz sah. Tapi tidak wajib, harus balik, berakal dan balik Islam dan balik nomor 2 ini wajib. Kalau anak kecil belum balik tidak wajib. Kalau mumayyiz boleh sah. Al-aql, berakal, tidak wajib orang gila. Jadi kalau yang tidak Jumatan tuh lagi tidak sah juga. Kalau sholat dia tidak sah. Ya kalau dia punya akal wajib. Kalau gila tidak wajib. Sama dengan sholat 5 waktu, kalau gila tidak wajib. Majnun ya. Al-hurriyah, merdeka, semua merdeka, tidak ada yang budak. Nomor 5 nih, dzukurah, laki-lah, ini wajib. Jadi alias kalau begitu perempuan tidak wajib. Khunsa, bencong yang beneran, karena banyak yang bencong-bencongan, yang punya 2 alat kelamin, tidak tahu tuh orangnya di mana itu tidak wajib. Perempuan tidak wajib. Wa tasihhu minhuma, tapi sah. Kalau misalnya mau sholat juga perempuan sholat Jumat sah, tidak usah sholat duhur lagi. Paham? Perempuan sah sholat Jumat, tidak usah sholat duhur lagi, tapi tidak wajib dia sholat Jumat. Dan tidak tanagid, tidak termasuk hitungan yang 40, kan syaratnya minimal 40 dalam mazhab Syafi'i perempuan itu. Jadi kalau perempuan mau sholat Jumat boleh beb, boleh, sah beb, sah. Tidak usah sholat duhur lagi, tidak usah. Tapi tidak wajib, tidak usah sholat Jumat beb, mau sholat duhur aja di rumah, boleh. Afdolnya gimana beb? Lebih afdolnya sholat duhur saja. Banyak masjid tidak menyediakan, kecuali ada masjid yang menyediakan khusus tertutup. Tapi biasanya kan Jumat dipakai laki-laki semuanya karena membeludak jamaahnya. Kalau perempuan mau ikut, akhirnya campur sama laki-laki. Enggak beb, saya mau ngadep Allah, saya ingin ngerasain sholat Jumat, maksa. Enggak ada tempatnya bu, enggak apa-apa. Akhirnya kumpul, dandan dia, kumpul duduk belakang. Akhirnya makmumnya ngadep buri apa mas? Jadi fitnah, jangan. Wes lebih baik sholat diru, sholat diru, sholat diru. Sholatul mar'ah, sholatnya perempuan fi baitiha afdol, di rumah itu lebih baik daripada di masjid. Wa fi ghurfatiha, dan di kamarnya lebih baik daripada di ruang tamunya. Semakin ketutup semakin baik perempuan itu. Dari sini kita pelajaran bahwa perempuan itu ojo seneng metu ae. Akean sing wedok sing metu daripada sing lanang. Indomaret wedoan, Alfamaret wedoan, Basmalah wedoan. Lek disebut gak enak rek. Kroksi wedoan. Wedok terus sing metu. Isyarat Nabi bilang sholatnya lebih baik di rumah itu lebih afdol daripada di masjid. Itu isyarat bahwa perempuan hendaknya lebih banyak di rumah, kecuali darurat. Wa qarna fi buyutikun, banyaklah kalian tinggal di rumah. Hatta ke majelis taklim. Sepuro nih majelis taklim kita, majelis taklim siapa saja, kecuali jika aman dari fitnah. Dan itu ilmu wajib yang tidak kau ketahui. Di rumah suamimu udah bisa ngajar, suamimu udah bisa ngajar, ya sudah datang, tapi harus nutupi aurat. Jangan hadir ke majelis pakai skincare yang glowing,
pakai lipstik, fitnah ini. Ya, makanya kemarin-kemarin lagi viral tuh banyak perempuan buat majelis-majelis taklim. Kemudian nanti benar pakai cadar, benar ketutup, tapi nanti selfie. Cadaran, selfie, ceklek, masuk no TikTok. TikTok bisa ngelihat semua enggak orang kalau di TikTok itu? Ayo para TikTokan ini bisa ngelihat enggak? Kebuka kalau sudah masuk medsos. Apa artinya cadarmu? Kalau dimaksudkan buat status, apa artinya cadarmu? Tujuannya kan nutupi, ya tutup beneran dong. Jangan suka umbar. Terus Beb, tidak boleh foto dah Beb. Ya boleh, tapi simpan sendiri, jangan diumbar gitu loh. Intinya wanita hendaknya lebih ketutup, ya, lebih ketutup. Kecuali jika aman dari fitnah, aman dari syahwat, dari fitnah. Tidak menggejolakkan syahwat laki-laki, benar-benar ketutup, tidak kelihatan, benar-benar jaga jarak, tidak apa-apa. Tapi kalau yang sekarang yang banyak-banyak itu, apalagi jadi ajang apa? Ajang pamer apa? Baju busana muslimnya. Apa ya? Ngono biasa nih. Ya, pira. Ajang pamer gelang dan apa itu cincinnya. Aku lolo tangan. Inna lillahi wa inna ilaihi. Makanya ini dikasih satir, bukan apa? Biar tidak haram majelis kita. Jaga jarak. Walaupun bisa ngelirik sedikit-sedikit sih masih ini. Kayaknya ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi perempuan tidak wajib sholat tapi dia wajib apa? Sholat duhur. Kalau ada tempat, sebagian masjid, sebagian daerah kayak di Pontianak itu ada beberapa masjid yang memperbolehkan perempuan sholat Jumat di atas khusus perempuan. Kalau memungkinkan, tapi yang penting aman dari fitnah, monggo. Tapi lebih baik dijagalah, karena wanita itu katanya dalam hadis kalau keluar dari rumah istasrafa syaitan, diinceng sama setan. Umpan terbaik setan adalah wanita. Umpan terbaik, umpan itu macam-macam, hawa nafsu apa semuanya, dunia, ini umpannya setan semua. Yang terbaik kalau ngelihat wanita keluar dari rumah, setan tepuk tangan, umpan terbaik, di remote sama setan, kanan, kiri, alonca salto katanya, di remote sama setan itu. Masya Allah, ini bahasa Habib kenal sama setan? Enggak, ini cuma bahasa pendekatan pada pemahaman gitu ya. Allahumma Muhammad. Nomor 6, sehat. Jadi kalau sakit tidak wajib sholat Jumat. Sakit yang gimana Beb? Yang benar-benar berat untuk bisa hadir. Misalnya mau jalan, tidak bisa jalan, panas greges, tidak wajib. Ya, tidak wajib. Kamas syakotil masih fil motor, mau berangkat tidak bisa, munyer. Naik sepeda motor maksa munyer bedanya munyer pisan sepedanya itu. Fa idza hadara ba'da zawal fala yajuzu lahu al-insiraf ila idza syaqqa alayhi intidhar fa syaqqa la tutamma. Kalau dia maksa sakit kemudian hadir setelah zawal, setelah adzan zuhur masuk, duduk, dia sudah duduk, tidak boleh dia pulang kalau sudah hadir zawal. Illa idza syaqqa alayhi intidhar, kecuali jika dia berat merasakan nunggu khotibnya suwi telat khotibnya, misalnya dia sakit puyeng, sakit bisa geblak dia, latuh tamal, tidak mampu untuk menahan, maka diperbolehkan dia pulang kalau darurat. Tapi kalau sudah masih sakit-sakit sedikit, tidak darurat, harus nunggu sampai selesai. Baik, yang terakhir, orang yang wajib sholat Jumat itu al-iqamah, orang yang mukim, tidak wajib bagi orang musafir. Mukim itu 4 hari. Kamu ke Surabaya berapa hari? Seminggu. Di Surabaya kamu seminggu, kamu hukumnya mukim, wajib sholat Jumat. Jangan bilang musafir saya Beb, berapa hari? Saulan dengan Beb kerja. Itu musafir itu. Atau nawal iqamah, niat, nawa itu saya 4 hari di Surabaya, sudah niat mau 4 hari selain datang dan keluarnya, sudah niat kayak gitu, langsung dihukumi mukim dia wajib sholat Jumat. Tidak boleh dia jamak kalau sudah mukim hukumnya. Makanya jangan diniati. Kalau tidak diniati Beb, tidak diniati, pokoknya di Surabaya karo berapa hari, banyak urusan, tidak ketemu tanggalnya, dimaafkan sampai 17 atau 18 hari. Kalau tidak ketemu, selesainya kapan?
Kalau kamu sudah tahu berapa hari? Seminggu, positif seminggu. Nawaitu, ya mukim hukumnya kamu di Surabaya. Fahim tuh? Nah, ada mukim, ada mustautin. Mustautin itu bertanah air di situ, punya rumah, punya keluarga di situ. Nah, itu wajib. Mustautin itu wajib. Nah, mukim yang cuma tinggal 4 hari kan, seperti anak pondok dari Jakarta, dari Surabaya mondok di Jember, itu hukumnya mukim, bukan mustautin. Mustautin kayak sampean yang punya rumah di sini, itu lebih utama lagi, wajib lagi untuk sholat Jumat. Kalau musafir tidak wajib sholat Tapi tidak semua musafir Bapak sekalian yang bisa ninggalin Jumat. Ada syaratnya, musafir itu boleh ninggalin Jumat kalau musafirnya berangkat sebelum subuh. Sebelum berangkatnya sudah jam 9 pagi mau berangkat, musafir sengaja pada Jumatan, tidak boleh ninggalin Jumat. Loh, saya musafir tapi tidak memenuhi syarat, musafirnya harus sebelum subuh. Kemudian dia safarnya bukan maksiat juga, ya, safarnya bukan maksiat. Belum nanti ke perincian musafir, nah kita bahas di pertemuan yang lalu, sudah kita bahas itu. Seperti itu. Huwallazi nawal iqamah fil bilad arba ayyam fa aktsar ghaira yaumid dukhulul khuruj fi niyatir ruju'. Ini sudah saya jelaskan. Mustautin juga saya sudah jelaskan. Wa tajibul jum'ah ala man samil adam min tarfil qaryah wal balad. Sudah juga saya jelaskan ini. Jadi itu dia dulu yang wajib Jumat sudah terjawab. Ibu-ibu tidak wajib, anak kecil yang belum mubalik juga tidak wajib. Yang wajib adalah muslim, laki-laki berakal, balik, mugim dan sehat. Dia wajib melaksanakan sholat Jumat. Mudah-mudahan diparingi sehat semuanya dan bisa melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh Allah, khususnya yaitu sholat Jumat secara berjamaah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.